diiringi oleh jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara. Yesus Tuhan, Sekali Tuhan, kita bergandengan tangan, yuk cari jiwa buat Tuhan, yuk kita kerja buat Tuhan, biar Indonesia penuh. Haleluya, ayo, ayo, yuk kita bergandengan tangan, yuk cari jiwa buat Tuhan, yuk kita kerja buat Tuhan, karena Tuhan Yesus Tuhan sekali Tuhan. Yuk kita bergandengan tangan, yuk cari jiwa buat Tuhan, biar Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Biar Indonesia penuh kemuliaan, biar Indonesia penuh kemuliaan. Jangan duduk dulu. Yes. Siapa yang percaya Tuhan kita baik banget? Tos kanan kirinya Tuhan baik banget. Enggak ada Tuhan yang seperti Dia. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus. Encang-encing anyak babe siapa namanya? Asik. Terima kasih Tuhan. Ayo katakan Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Dia datang buat tebus dosa kita. Orang-orang yang susah Dia hiburin, orang-orang yang rusak Dia
silakan duduk. Terima kasih sudah menari buat Tuhan Yesus. Wow, sukacitamu melimpah Tuhan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan hanya karena Engkau Tuhan Yesus. Sukacita kami melimpah penuh Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bukalah hati setiap hati kami Tuhan, untuk mengerti seluruh sabda-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menjawab segala tantangan. Biar nama Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Bukalah Tuhan hati kami semua, untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Bukalah hati kami Tuhan. Bukalah Tuhan hati kami semua, untuk mengerti sabda-Mu. Untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Amin. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Bukalah hati kami, bukalah Tuhan hati kami semua, untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Bukalah hati setiap kami. Bukalah Tuhan hati kami semua. Amin. Untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit berdiri. Biar nama-Mu dimuliakan. Sekali lagi katakan, bukalah hati kami. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Biar nama-Mu dimuliakan Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan. Biar nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Kasih Tuhan. Kasih. Muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang besar di dalam kehidupan kami. Kami hanya terus memuliakan nama-Mu. Amin. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memberikan kekuatan kami, dan Engkau yang memberikan kesehatan pada kami. Dan patutlah ada ucapan syukur kepadamu, terus memuliakan Engkau yang besar. Berbicaralah kepada kami pada malam ini. Kami mau duduk diam mendengarkan firman. Pada saat firman dilepaskan, ada kekuatan yang baru yang dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih kuasai ruangan ini dengan Roh Kudus yang besar.
agar firman yang dilepaskan kami tangkap dengan telinga kami, dan kami buka dengan hati kami, dan kami jalankan sesuai dengan firman. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak-Bapak, lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Saya paling senang ya berada di sini, agak beda kalau ada di sini. Ibadahnya ibadah yang tidak kaku. Mau datang, nari deh. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah di dalam Yesus yang memberikan kesempatan pada malam ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Fadil Mulia. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Amos pasal 4 ayat yang ketiga. Amos pasal 4 ayat yang ketiga. Kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri dan kita membacanya bersuara bersama-sama. Amos pasal 4 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Masing-masing lurus ke depan dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Yuk sekali lagi, 1, 2, 3. Kamu akan keluar melalui belahan tembok. Masing-masing lurus ke depan dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Ini berbicara mengenai Nabi Amos, dan di ayat yang pertama dia katakan, hai lembu-lembu Basan. Bicara lembu-lembu Basan yaitu bicara saudara dan saya. Saya beri judul pada malam ini titik buta, yaitu blind spot saudara dan saya. Blind spot biasanya ada di kendaraan yang semakin besar, resikonya sebenarnya makin tinggi. Tidak kelihatan mobil yang di belakang, mobil yang akan belok bersama-sama dengan yang kita kendarai. Semakin kecil mobil yang kita kendarai, blind spotnya juga makin kecil. Semakin besar, blind spotnya juga semakin besar. Itu berbicara saudara dan saya. Semakin saudara diberkati, kita mempunyai titik buta yang kita tidak tahu. Dan kadangkala pada saat kita diberkati kita bablas terus. Dan merasa bahwa saudara dan saya sudah gagah. Sikap blase. Saya tidak perlu orang lain yang untuk menasihati saya. Saya tidak perlu karena saya merasa rohani saya keren nih. Rohani saya, gue dengar firman, wow udah sering. Itu sikap blase. Itu adalah titik butamu. Dan bagaimana Amos mengajak jemaat untuk kembali lagi kepada jalan yang benar. Ini bicara mengenai wanita yang senangnya dengan glamor. Bicara wanita di sini adalah gereja Tuhan. Yang senangnya maunya diberkati melulu. Maunya doanya dijawab, ternyata itu titik butamu. Bagaimana Amos di dalam pasal 4 ayat ketiga dia katakan, kamu akan keluar melalui belahan tembok. Amos sudah tahu titik butamu ada di dalam dirimu sendiri. Dan engkau enggak ngeh bahwa itu adalah kelemahanku. Bahwa itu adalah kekuranganku untuk terus. Blind spot ini titik butanya kalau bisa semakin hari semakin kecil. Dan engkau ada di dalam terangnya Kristus. Katakan amin. Saudaraku, bagaimana kita memperkecil titik butamu? Bagaimana saudara bisa memperkecil, tidak bisa hilang. Tetapi memperkecil bisa. Supaya di dalam kehidupan kita fokusnya adalah kebenaran Kristus. Fokusnya supaya rohanimu itu bertumbuh betul-betul rohani yang mantap. Rohani yang keren, karena kenapa? Aku ingin terus supaya berkat yang kupunya,
kekayaan yang kupakai, pendidikan yang kulaksanakan, itu menjadi kenikmatan bagimu dan engkau terus ada di dalam Kristus. Katakan amin. Ada 3 hal saya bagikan bagi saudara. Bagaimana memperkecil titik butamu. Yang pertama adalah aminkan terhadap janji Tuhan. Yang kedua adalah aktualisasi arti pertobatan sesungguhnya. Yang ketiga adanya pembentukan Tuhan walaupun sakit tapi akhirnya keren. Amin. Yuk kita bahas satu-satu yuk. Klik. Yang pertama adalah aminkan terhadap janji Tuhan. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Kita kembali ke Amos pasal 3. Pasal 4 ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi saudara. Kamu akan keluar melalui belahan tembok. Saudaraku, firman Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau sendiri. Katakan amin. Dia terus ada walaupun ada di dalam kelemahanmu, blind spotmu, titik butamu. Engkau tidak mengerti dan kadangkala berkat itu meninak bobokan saudara. Semua terukur. Oh, saya masuk rumah sakit gampang ada duit. Oh, saya melaksanakan ini gampang, aku punya kendaraan. Semua menjadi titik butamu. Dan merasa gagah di dalam hidupmu. Bahwa itu adalah kemampuanku. Dan itu adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan dan aku harus laksanakan. Tetapi saudara bingung mau ngapain. Saudaraku, jangan bangga terhadap materimu. Jangan bangga saudara diberkati, ternyata saudara mempunyai titik buta itu. Kita bisa checklist lah. Saudara memberikan sekolah anak-anak yang paling tinggi-tinggi. Sampai tinggi. Tapi pertanyaannya, seberapa besar anakmu untuk memuji nama Tuhan? Titik butamu. Udah diberkati, seolah-olah saudara sudah mapan. Enggak. Ternyata itu membawa dirimu masuk ke dalam tembok-tembok di dalam hidup. Apa tembokmu? Engkau tidak percaya lagi kemampuan Tuhan untuk di dalam hidupmu. Katakan amin. Belahan-belahan tembokmu, saudaraku, saudara dan saya tidak pernah terlepas daripada penderitaan, betul? Tidak akan pernah terlepas daripada ujian, betul? Dan itu adalah tembok-tembokmu. Itu menjadi titik butamu. Menjadi blind spotmu bahwa segala sesuatu, oh kita berharap Tuhan ikut campur, betul. Tetapi dia inginkan lembu-lembu balsa. Untuk terus ada di dalam Tuhan. Ih mantap. Saudaraku, bagaimana di dalam kehidupan kita aminkan terhadap janji Tuhan. Katakan amin. Tuhan yang besar, debata yang besar. Tidak pernah melepaskan engkau sendiri. Dia terus ada di dalam hidupmu. Katakan amin. Lihat saya, saudara datang ke sini bukan mencari Yesus. Yesus sudah ada di hatimu. Yang dia inginkan adalah engkau membesarkan kapasitas di dalam hidup. Oh. Kenapa? Saudara memperkecil dengan berkatmu. Saudara memperkecil dengan blind spotmu. Seolah-olah saudara gagah. Seolah-olah saudara mampu. Tetapi itu adalah titik butamu. Padahal pada saat engkau diberkati. Pada saat engkau ada di dalam berkatnya Tuhan. Engkau terus menyembah kepada Tuhan. Amin. Amin. Yesus datang bukan kepada orang yang kaya. Yesus datang bukan kepada orang yang berhasil. Dia datang kepada kaum proletar. Kaum yang kecil. Kaum yang terus bergantung kepada dia. Saudaraku, pada saat engkau tidak bergantung kepada Tuhan. Engkau tidak sukses di dalam rohanimu. Siapa yang sukses menurut Tuhan? Yang sukses di dalam Tuhan adalah yang terus bergantung kepada dia. Apa-apa dia. Karena kenapa? Aku mengamenkan janjinya Tuhan. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Orang yang sukses
Bukan orang yang hepengnya banyak. Tapi orang yang sukses bergantung kepada janjinya Tuhan. Amin. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Semakin engkau bergantung kepada Tuhan, seng ada lawan. Dia tidak lihat mobilmu, dia tidak lihat emasmu. Yang dia lihat adalah hatimu. Amin. 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 Seorang filsuf dia katakan, kalau manusia ada di tangan Tuhan, itu dia keren. Seorang filsuf dia katakan, kalau manusia ada di dalam tangan Tuhan, dia keren. Tetapi pada saat manusia ada di dalam tangannya sendiri, dia akan jatuh. Saudaraku, sukses menurut Alkitab, seberapa besar engkau mengaminkan janjinya Tuhan. Amin. Saya juga mau janjinya Tuhan terkabul. Saya juga mau janji Tuhan saya berdoa langsung ada. Enggak. Dia butuh kesabaranmu. Dan dia butuh hatimu. Bagaimana Amos melayani? Walaupun dia ada dalam kesulitan. Tapi dia akan menangkan. Supaya jemaatnya kembali ke dalam Tuhan. Seberapa besar engkau mengaminkan janjinya Tuhan? Saya tidak bisa jawab. Ibadah ini bukan menjadi tradisi. Tetapi ibadah ini aku bergantung kepada Allah yang besar. Amin. Yuk kita baca Alkitab kita yuk. Yesaya 41. Ada di. Yuk kita baca yuk. Satu bersuara yuk. 1, 2, 3. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Firman Tuhan dia katakan, aku ini Allahmu. Dia ingin merampas hatimu. Dia ingin menempatkan Allah di dalam hatimu. Supaya engkau tidak bergantung kepada ilah yang lain. Supaya engkau tidak bergantung kepada ilah yang menjadi patokan dirimu. Enggak, apa ilahmu? Yaitu ilah di dalam segala kekhawatiranmu. Ilah di dalam segala ketakutanmu. Ilah segala menyombongkan dirimu. Itu ilah yang lain. Sehingga Allah mendeklarasi, aku adalah Allahmu. Ih, mantap. Seberapa besar engkau mengandalkan Yesus dalam hidupmu? Seberapa dahsyat engkau menganggap Yesus adalah segala dalam hidupku? Saya tidak bisa jawab. Yang di dalam kehidupan kita melulu bahwa Yesus akan menjawab doamu. Bahwa Yesus menjadi sapaan dirimu. Bahwa Yesus menjadi pengharapan hidup itu betul. Tetapi yang dia inginkan engkau lalui tembok-tembokmu. Dia lalui supaya engkau menjadi pemenang dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Tembok-tembokmu menjadi titik butamu. Bukannya makin pinter, makin bodoh. Ada ujian marah. Kurang duit marah. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Bagaimana saudara bisa menghalang tembok-tembok itu? Itu adalah titik butamu. Semua mengeluh. Masakan gak enak lah. Semua mengeluh. Saudaraku. Tidak ada yang cocok di dalam dirimu. Apapun. Karena engkau adalah seorang manusia. Yang kecenderungannya adalah komplain. Yang kecenderungannya ada melihat kelemahan orang lain. Betul atau betul-betul? Tidak ada jawaban. Walaupun suami istri melihat kelemahan orang lain. Ada mitos orang Cina. Oh, kalau kita bisa membantu orang lain, taruh di kantong depan. Supaya kelihatan saya ini bagus. Tapi kalau punya utang, taruh di kantong belakang. Supaya nggak kelihatan. Amin. Jangan melihat kekurangan orang lain. Tapi lihatlah
kelemahanmu untuk menyingkirkan tembok-tembokmu. Dan engkau maju mengamenkan janjinya Tuhan. Amin. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada. Kalau udah sempurna mendingan ke sorga. Amin. Saya kalau udah sempurna mendingan cabut jauh-jauh cepet-cepet deh. Yang penting gua ke sorga. Tapi saya masih ada di sini. Aku harus berjalan dengan janji-janjinya Tuhan. Supaya janji Tuhan terimplementasi dengan baik. Dan aku menjadi contoh bagi orang lain. Dan dia melihat, orang ini keren. Karena kenapa ada Yesus di dalam hidupnya. Wih, mantap. Amin. Amin. Saudara mempunyai kuasa yang terdiam. Karena kenapa ada Yesus. Tapi saudara tidak membesarkan kapasitas itu. Sehingga kalau ada KKR datang supaya engkau diberkati. Dang boy kau. Keluar bahasa Bataknya lagi. Aduh. Jangan begitulah. Kalau orang Batak bilang. Kuasa yang terdiam. Mau dibesarkan tergantung saudara. Amin. Saya kemarin ikut puasa Ester 3 hari. Di puncak, di Bogor. Baru pertama sekali. Saya kalau puasa 1 hari sering. Tapi puasa 3 hari nih. Udah mikirinnya gimana nih? Gimana nih? 3 hari sanggup gak? Ternyata kalau kita puasa dengan Tuhan. Laparnya gak ada tuh. Ausnya gak ada. Karena janji Tuhan melingkupi kita semua. Amin. Dia deklarasi, aku ini adalah Allahmu. Dia ingin merampas segala sesuatu menjadi ketakutanmu. Ada ketakutan di dalam hidupmu. Ada kekhawatiran di dalam hidupmu. Dia ingin deklarasi, akulah Tuhanmu yang besar. Jangan ketakutan itu membuat engkau makin kecil. Jangan kekhawatiran itu membuat engkau down. Tetapi taruhlah Yesus karena dia deklarasi bahwa akulah Allahmu. Saudaraku, secara tidak langsung kadangkala kita mengejek Tuhan. Kelihatannya gampang pada saat dompetnya tipis. Mulai marah-marah. Kalau dompet tebal senyumnya mantap. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau dompet tipis, waduh beratnya minta ampun. Kelihatannya jemaat di sini dompetnya gak pernah tipis nih. Amin. Lambai katakan puji Tuhan. Dia deklarasi kok. Supaya tempatmu yang takut itu, kekhawatiranmu dilepaskan. Dan masuklah deklarasinya Yesus. Dan pada saat di situ engkau katakan, aku mengaminkan janjinya Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Yesus ada di dalam hidupmu. Amin. Yuk, besarkan kapasitasmu yuk. Besarkan kapasitasmu yuk. Amin. Besarkan kapasitasmu yuk. Besarkan kapasitasmu. Katakan amin. Supaya titik buta itu hilang. Dan yang engkau hadir adalah Yesus. Yang membawa engkau terus mengaminkan begini amin. Begini amin. Begini amin. Supaya titik buta itu jadi kecil blind spotmu. Yang besar adalah terangnya Kristus. Katakan amin. Saudaraku, ada teori yang ditulis bahwa kita ini diciptakannya Tuhan mengikuti kita. Terbalik hidup ini. Tuhan menciptakan kita karena Tuhan tidak punya teman, dia cari mukanya seperti kita. Terbalik dunia ini. Saudaraku, di dalam kehidupan kita kadangkala kita mempunyai ilah yang lain. Siapa ilah yang lain? Amarahmu. Siapa ilah yang lain? Dendammu. Siapa yang ilah yang lain? Ketakutanmu. Siapa ilah lain? Kekhawatiranmu dirampas engkau. Yang tadinya punyanya terang dalam hatimu. Ada Kristus. Tetapi dia deklarasi, akulah Allahmu. Dia ingin menarik kembali. Bahwa engkau adalah spesial bagiku. Bahwa engkau adalah besar bagiku. Tempat itu harus dibuang. Yang ditempatkan adalah Kristus. Supaya engkau gagah besar. Kuat besar bersama Yesus. Katakan amin. Makanya jadi orang Kristen ceritanya jangan yang sedih-sedih.
Jangan nonton drakor. Amin. Jangan nonton drakor. Nontonnya lagu-lagu rohani aja. Acara spesial saya masih lapor Pak. Sampai hari ini masih lapor Pak. Yang lain tidak ada lagi. Sama ya? Wih, berarti kita pencipta lucu-lucu. Jangan ketakutanmu menghisap energi kehidupanmu, dikit-dikit khawatir. Saya punya teman. Saking khawatir motornya itu diambil orang. Setiap baru sampai bannya dicuci. Setiap malam sampai sekarang. Saya lihatnya bodoh amat nih. Bodoh sekali hidup ini. Tiap anaknya pakai motor dia cuciin. Dia taruh di dalam rumah. Padahal rumahnya juga kalau maling masuk, itu penuh penderitaan. Malingnya pasti ketangkep. Orang jauh kok dari jalan. Tapi khawatir terus. Istrinya sampai bingung. Ini suami gue khawatirnya minta ampun. Itu posisi itu menjadi ketakutanmu. Menjadi kekhawatiranmu. Apa-apa khawatir. Ada Yesus. Dia sudah deklarasi bahwa aku adalah Allahmu. Janji firman Tuhan harus kita implementasikan dan kita katakan amin. Maling juga masuk situ penuh penderitaan, pasti ketangkep. Udah masukin di kamar, di dalam ruangan dikunci lagi. Pintu dikunci. Aduh, si maling kalau maling ngambil itu mah penuh resiko. Amin. Kan kalau kita orang normal lihatnya kita ketawa aja. Bapak ini bego banget. Saya ketawa bego banget. Tapi kan saya udah pernah bilangin. Tapi takut terus ya udah terserah lu deh. Kadangkala kita juga takut. Betul atau betul? Tapi janji firman Tuhan dia katakan aku adalah alam. Jangan sampai dirampas tempatmu dengan ketakutanmu. Jangan dirampas kekhawatiranmu dengan dia. Tapi tempatkan Yesus. Dan aku berkata supaya titik butaku hilang. Ada Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua. Yuk kita sama-sama katakan aktualisasi arti pertobatan sesungguhnya. 1, 2, 3. Kita kembali ke firman. Amos pasal 4 ayat yang ketiga. Masing-masing lurus ke depan. Yuk sama-sama baca yuk 1, 2, 3. Masing-masing lurus ke depan. Garis bawahi kata lurus ke depan. Di dalam perjanjian lama ada 2 kata mengenai pertobatan. Yang pertama adalah linear. Pertobatan dalam bahasa asli di perjanjian lama ada 2. Yang pertama adalah linear. Yang kedua adalah siklis. Ya, linear itu pasukan seperti tertara baris. Yang depan sampai ke belakang tidak akan bisa melihat karena dia sejajar. Itu linear. Tapi kalau siklis kita bisa lihat. Ya ketemu lagi kayak roda. Ya ketemu lagi. Ya ketemu lagi. Lurus ke depan bicara mengenai linear. Bicara mengenai pertobatan. Saudaraku, untuk datang kepada Tuhan, kalau enggak bertobat tidak pernah merasakan kekerenan Tuhan. Amin. Lihat saya, kebiasaan bangsa Yahudi, pada saat bertobat, itu akan diganti namanya. Abram jadi Abraham. Saul menjadi Paulus berubah. Kenapa? Itu deklarasi. Yang tadinya orang lama, yang tadinya enggak keren, yang tadinya gagal, diambil posisinya menjadi linear supaya Yesus yang hadir. Saudaraku, jangan menjalankan tradisi kalau saudara belum bertobat benar. Mendeklarasi adalah linear, menempatkan Yesus yang segalanya Yesus. Pada saat engkau bertobat linear itu, yang ditempatkan adalah yang daging ini adalah Yesus. Gampang saudara tes, apakah saudara sudah bertobat atau belum? Gampang, jangan baptis itu menjadi tradisimu.
Dia ingin merampas daging ini. Yang masuk adalah Kristus. Melulu Kristus, melulu Kristus, melulu Kristus. Aktualisasi arti pertobatan sesungguhnya. Saudara tidak akan bisa keren. Saudara tidak akan bisa kuat. Kalau tidak dengan Yesus. Katakan amin. Dia ingin menempatkan dirimu melulu Yesus. Itu pertobatan. Saudaraku. Saudara sama saya bisa masuk dalam golongan orang bodoh. Contohnya, pada saat engkau tidak bertanya kepada Tuhan setiap hari, saudara mengecilkan kuasanya Tuhan. Saya ulangi, saudara dan saya bisa masuk dalam golongan orang bodoh kalau di dalam aktivitasmu setiap pagi engkau tidak bertanya kepada Tuhan, saudara masuk dalam golongan orang bodoh. Usaha pagimu berdoa buat Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga berdoa, dia ingin tempat hatimu adalah Yesus. Supaya arti aktualisasi pertobatan itu betul-betul taruh. Wow. Saudara, pengiringan kita bukan karena engkau ibadah. Pengiringan saudara karena ada Yesus. Saudara bisa datang ke tempat ini karena kasih anugerah Tuhan yang dirampas dalam hidupmu. Supaya engkau eksis di dalam dia. Kita adalah orang pilihannya dia. Katakan amin. Engkau bisa datang ke gereja bukan karena samanismemu. Bukan karena dagingmu. Dia gedor hatimu ibadah. Dia gedor hatimu berdoa. Dia ingin menempatkan dirimu dengan implementasi yang benar. Pertobatan melulu Kristus. Katakan amin. Kalau Kristus sudah ada, engkau pasti bisa berbuat baik. Kalau Kristus ada, engkau bisa mengasihi orang lain. Yang tampil adalah karena aku sudah bertobat. Amin. Amin. Bagaimana Nuh membentuk baktranya. Di dalam baktera, dia bikin petak supaya binatang pada masuk. Bicara petak-petak dalam satu baktera. Bicara penderitaanmu. Bicara kelemahanmu. Bicara dosamu. Tapi terus tetap ada dalam baktera kehidupannya. Supaya memang penyakit ada. Memang kesusahan ada. Kekurangan ada, tapi engkau tidak boleh keluar dari baktera itu. Karena baktera rohani kehidupanmu itu diatur dengan kekuatannya Tuhan. Katakan amin. Dan masuklah dua binatang. Semua dua artinya kapasitasnya cukup. Cukup. Kadangkala kita tamak. Kadangkala kita rakus. Tidak menempatkan kapasitas dirimu. Cukup karena memang kapasitasmu diberi cukup kepada Tuhan. Katakan amin. Sehingga waktu ibadah sibuk cari hepeng. Rakus sekali hidup ini. Amin. Aktualisasi arti pertobatanmu. Pada saat engkau dibaptis, sebenarnya di situ yang hidup adalah Kristus. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Loh, udah dibaptis cuma tradisi, tapi masih galak, masih cerewet, masih suka bohong-bohong. Lah, ngapain dibaptis? Dia ingin waktu dibaptis deklarasi, Yesus yang membuatku berbeda. Yang tadinya suka bohong, jujur. Yang tadinya tamak sudah gak tamak. Yang tadinya pelit sekarang suka memberi. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Amin. Paling susah ini kalau masalah pelit. Tapi muka-mukanya di sini sih muka-muka saling memberi. Amin. Saya kalau di sini kok saya suka cita banget ya. Amin. Amin. Saudaraku, ada namanya mitos efek Pygmalion. Apalagi itu, makanya belajar. Pokoknya saya
keluarin semua apa yang saya belajar. Efek Pygmalion itu adalah mitos Yunani. Seorang pemahat yang dia memahat cewek yang cantik. Dia bikin secantik-cantiknya. Dan kalau bisa patung itu hidup. Pygmalion juga tergantung kepada saudara. Kadangkala berkatmu adalah segala-galanya dalam hidup. Betul atau betul? Betul. Yang diukur adalah duit. Kalau bisa duit itu menghidupkanku. Kalau bisa duit itu segalanya bagiku. Pygmalion. Membuat engkau bodoh. Titik butamu engkau tidak lihat. Segala sesuatu tidak lihat. Sudah diberkati terus rakus tamak. Wow. Haleluya. Efek Pygmalion kadangkala terjadi dalam hidupmu. Engkau menghidupkan segala sesuatu. Dendamu. Enggak. Biarin aja sampai mati. Gua enggak mau maafin dia. Nanti lu. Efek Pygmalion. Titik butamu. Mau keren. Mau dahsyat. Di dalam Yesus. Amin. Lambaikan tangan. Amin. Amin. Amsal 3. Yuk kita baca sama-sama yuk. Ayat yang ke-6. Berbunyi yuk. 1, 2, 3. Ingat pada. Widih. Dia akan memberikan engkau cara hidup yang baik. Ingat. Kadangkala kita lupa dengan janji-janjinya Tuhan. Betul atau betul-betul? Pada saat saudara diberkati berjanji kepada Tuhan. Kalau saya sudah diberkati saya akan memberi buat pendeta Fadil. Iya itu ngomong sendiri, didengar sendiri, buat sendiri. Amin. 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 Lambaikan tanganmu katakan puji Tuhan. Dia katakan di situ pada Tuhan dalam segala sesuatu. Haleluya. Saudaraku, pada saat engkau deklarasi tentang pertobatan, Tuhan akan membuat hatimu sensi. Kalau hatimu tidak pernah sensi, kau baca dirimu sendiri. Amin. Artinya saya juga udah mulai sensi kok. Karena bergaul. Mau sensi harus bergaul. Bukan datang seminggu sekali, tapi harus bergaul. Yuk sama-sama katakan bergaul dengan Tuhan. 1, 2, 3. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, kita akan tahu maunya Tuhan. Amin. Ini saya punya istri nih. Istri saya udah tahu makan kesukaan saya apa, kebiasaan saya apa, karena memang dia dekat dengan saya. Masa saya tahu istrinya Ibu Fadil, istrinya Ibu Fadil sukanya makan woku nih. Kok tahuan ke dia daripada ke istri saya? Enggak. Tuhan juga tahu kebutuhanmu. Asal engkau bergaul dengan Tuhan. Pada saat engkau bergaul dengan Tuhan. Gak usah minta-minta. Gak usah berdoa minta-minta. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Amin. Amin. Minggu lalu istri saya bilang, kita gak ada duit. Saya seneng. Gak ada duit, Ibu Agus. Enak sekali saya kalau gak ada duit. Kenapa? Pada saat saya gak ada duit, saya bergantung kepada Allah yang besar. Saya tidak bisa mengandalkan orang lain. Orang lain juga tidak bisa membantu saya. Saya ingin terus ada dalam Tuhan. Tuhan juga harus tahu kebutuhanku. Tuhan juga mengerti kebutuhanku. Pada saat aku bergaul dengan dia. Aktualisasi pertobatan harus bisa masuk ke dalam penderitaanmu. Harus bisa masuk ke dalam kelemahanmu. Dia ingin pada saat kelemahanmu. Dia ingin pada saat kekuranganmu. Engkau bergantung kepada debatamu yang besar. Katakan amin. Kalau masih ada sisa, kau akan bergantung kepada sisanya itu. Tapi pada saat engkau zero, engkau akan pandang ada Yesus. Pada saat engkau dijawab doanya dan engkau bisa katakan, Yesusku dahsyat. Mazmur 118 ayat yang ke-29 dia katakan, Tuhanku baik. Amin. Amin. Lambai katamu katakan puji Tuhan. Jadi
Jangan mengecilkan janji Tuhan. Saudara mengecilkan janji Tuhan, saudara juga akan datang. Lu mengecilkan janjinya gua. Tapi pada saat engkau membesarkan janjinya Tuhan dengan aktualisasi pertobatan Tuhan, atur saya. Doa saya cuma satu, saya bilang, Tuhan, kelola hidupku. Aku ingin masuk ke dalam pikiran-Mu. Pada saat engkau masuk ke dalam pikiran Tuhan, kita bisa melihat kelemahan dirimu. Oh, aku lemah. Dia ingin pada saat engkau lemah, engkau bergantung kepada Dia. Roma 12 ayat yang kedua. Yuk. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Haleluya. Dia katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dia ingin posisi pikiranmu adalah Kristus. Bukan posisi pikiran dagingmu, tapi pikirannya Kristus. Seorang ahli matematika, seorang filsuf dari Prancis, seorang dia katakan Blaise Pascal. Untuk mengetahui Tuhan, saya ulangi, Blaise Pascal dia katakan, untuk mengetahui Tuhan, bukan bicara pikiranmu. Untuk mengetahui Tuhan, dia berbicara di dalam hatimu. Siapa hati itu? Yaitu Yesus. Amin. Kau tidak bisa mereka-reka dengan dunia ini dengan pikiranmu terbatas. Kau tidak bisa melihat dunia ini dengan kepintaranmu terbatas. Tetapi pada saat hatimu taruh terangnya Kristus. Dan engkau bisa berdiri teguh. Karena aku menjalankan aktualisasi pertobatanku. Katakan amin. Saya juga mulai berpikir kok. Hamba-hamba Tuhan. Saya kemarin melayani di Tangerang. Di Tenjo. Masuklah di perumahan. Perumahannya sudah gak laku. Perumahannya sudah banyak yang runtuh. Tapi di situ ada gereja yang besar. Dia cuma bilang, kalau bukan Tuhan, saya tidak sanggup. Tapi karena ada Tuhan, aku bisa eksis sampai sekarang. Amin. Dia menaruh hatimu dengan terangnya Kristus. Supaya aku bisa berjalan dengan aktualisasi arti pertobatan. Amin. Hagai 1 ayat 9. Rumahku penuh dengan reruntuhan. Tapi engkau membangun rumah dirimu sendiri. Kadangkala saudara dan saya lebih mementingkan dirimu sendiri. Betul atau betul-betul? Engkau tidak melihat rohanimu. Rohanimu bobrok. Rohanimu runtuh. Yang engkau lihat adalah dagingmu. Reruntuhan engkau lihat. Ternyata perbandingannya Hagai pasal 1 ayat 9. Engkau lebih mementingkan bangunan dirimu sendiri. Seberapa besar engkau membangun rohanimu. Seberapa dahsyat engkau angkat rohanimu. Supaya hati ini betul-betul berjalan di dalam pertobatan kepada Kristus Yesus. Katakan amin. Wow. Jangan rasa gagah. Haleluya. 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 Jangan saudara membagi dunia ini dua. Satu sekuler, kedua sakral. Datang ke gereja sakral. Wah, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Karena lingkungannya sakral. Tapi setelah keluar dari rumah, di sekulernya galak. Pelit. Melulu dirimu. Sakral dan sekuler itu ada di dalam hidup saudara. Tetapi Kristus ingin membangun rohanimu dengan rumahnya yang gagah supaya tidak ada perbandingan antara sekuler dengan sakral. Di dunia sekuler aku tetap sakral. Di dunia ini aku tetap sakral. Karena aku membangun puing-puing supaya rohaniku tumbuh besar. Dan aku bisa menjalankan pertobatanku dengan baik dan benar. Mantap, oras jalagabe.
Setelah saya pelajari, nggak keren kalau engkau hanya reruntuhan tubuhmu. Tapi aku mau keren. Aku bangun rohani yang besar. Supaya rumahku rumah yang keren. Karena kenapa? Ada Kristus. Amin. Yuk, titik butamu diperkecil yuk. Blind spotmu. Yang engkau besarkan adalah terangnya Kristus. Amin. Yang ketiga. Kita kembali ke Amos. Yang ketiga, adanya pembentukan Tuhan, akhirnya berkat. Ya sama-sama katakan 1, 2, 3. Lihat di dalam Amos pasal 4. Kamu akan diseret ke arah Hermon. Idih mantap. Mau berkat Tuhan terkabul. Mau benar-benar berkatnya Tuhan terimplementasi dalam hidupmu. Harus berani menderita di dalam Tuhan. Katakan amin. Hanya Allah orang Kristen. Saya ulangi. Hanya agama orang Kristen yang menyembah kepada Allah yang masuk ke dalam penderitaan. Tidak ada yang lain. Hanya Allah orang Kristen yang masuk ke dalam penderitaan. Dan itu yang kita sembah. Amin. Amin. Saudaraku, tidak ada yang instan. Tidak ada yang cepat pada saat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dia katakan di situ, kamu akan diseret ke arah. Diseret sakit. Diseret adalah kehilanganmu. Diseret aku gak kuat. Diseret segalanya sakit. Memang itu harus engkau lalui. Engkau harus lalui. Tetapi akhirnya engkau dibawa ke Gunung Hermon. Katakan amin. Bicara Gunung Hermon, bicara berkatmu. Bicara Gunung Hermon, bicara kejayaanmu. Bicara Gunung Hermon. Bicara mengenai damai sejahtera. Mantap. Amin. Kalau gak pernah berdoa, jangan harap berkat ada. Kalau tidak pernah puasa, jangan harap berkat ada. Kalau tidak pernah baca Bible, jangan harap berkat ada. Tapi engkau harus masuk diseret. Dengan cara puasa. Dengan cara berdoa. Dan dengan cara baca Alkitab. Amin. Mau berkat tapi gak pernah baca Alkitab. Amin. Kalau di sini kelihatannya pada senang nih baca Alkitab nih. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Haleluya. Loh, saya kan gak boleh nuduh. Gak baca Alkitab ya. Wah, besok gak dipanggil lagi saya. Gak boleh, kita harus membesarkan jemaat. Walaupun gak baca, saya tetap positif. Saudara baca. Walaupun saudara bacanya di WA grup renungan. Kalau dapat renungan dari WA Group, nggak saya baca tuh. Mendingan gue baca sendiri aja Alkitabku. Amin. Mau pintar, mau keren di dalam Tuhan. Amin. Saudara, jangan mempunyai teori proyeksi. Apalagi tuh. Teori proyeksi. Inginnya seperti orang itu. Supaya kelihatannya keren. Kelihatannya nih selebritis ini bagus nih. Gue ikutin dia deh. Kelihatannya bapak ini keren nih. Gue ikutin dia. Itu teori proyeksi. Yang bayangannya adalah dirimu sendiri. Tetapi saudara gak tahu sampai di mana. Titik buta. Blind spotmu. Harus masuk diseret. Dan pada saat diseret. Disitulah berkat Tuhan ada. Amin. 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 Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Yuk ayat yang terakhir. Mazmur 103:3. Ayat 2 dan 3. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara lihat saya. Urapan Tuhan tidak akan bisa terjadi
Saya ulangi, urapan Tuhan tidak akan bisa terjadi kalau saudara menanggung bebanmu yang makin banyak. Titik butamu. Pada saat engkau lepaskan bebanmu satu-satu. Beban ketakutan, beban kekhawatiran, terus dihilangkan. Pada saat fokusmu Yesus, urapan Tuhan terjadi dalam hidup. Katakan amin. Saya juga mulai kok lepas. Bergaul sama orang-orang yang gak bagus, enggak. Gue lepas. Yang tidak membangun, enggak, gue lepas. Supaya beban ini lepas. Pada saat bebanmu lepas, aku ringan. Pengurapan Tuhan terjadi. Dia ingin engkau jiwamu tenang. Jiwamu tenang. Jiwamu tenang. Pada saat jiwamu tenang, fokusmu kepada Yesus. Dia ingin engkau diseret sakit. Tidak punya teman sakit. Segala sesakit, tapi akhirnya adalah berkat. Mantap. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Ikut Tuhan tidak jalan cepat. Ikut Tuhan di dalam proses. Wow. Saudara dan saya, kurikulum vitae saudara. Kurikulum vitae saudara disusun berdasarkan anugerahnya Tuhan. Aku dibaptis, aku mengalami ini. Itu adalah kasih anugerah Tuhan. Kalau sampai sekarang kita pada malam ini ada. Hilangkan titik butamu yang membuat engkau bodoh. Tapi terangnya Kristus membuat engkau pintar. Supaya hati ini ada Kristus yang terus membawa engkau ke padang rumput yang hijau. Amin. Amin. Dia ingin menenangkan jiwamu. Jiwamu berontak. Jiwamu berontak. Kelihatannya di sini kan haleluya, puji Tuhan. Tapi jiwamu berontak. Dia ingin jiwamu tenang. Pada saat jiwamu tenang, dia akan membawa engkau ke padang rumput yang hijau. Rumput yang hijau bicara berkat. Dan engkau bisa katakan, Yesusku hebat. Yesusku dahsyat. Aku tidak akan hilang dari pandanganku kepada Yesus. Supaya titik butaku hilang. Ku harus kecilkan hanya bersama Yesus. Amin. Semakin engkau sukses menurut Yesus, semakin engkau melihat identitasmu. Semakin engkau bisa melihat identitasmu adalah terang dunia, menjadi garam dunia, identitasmu nyata. Supaya tempat yang kosong itu ada Yesus. Diseret iya, tapi aku punya berkat. Karena siapa yang membawa berkat? Firman Tuhan dia katakan, sebab kesanalah Tuhan. Diberi berkat. Diberi, gak usah doa lagi, minta-minta. Tuhan tahu keperluanmu. Tuhan tahu segala. Karena kenapa? Tuhan yang memerintahkan berkat itu ke dalam hidupmu. Katakan amin. Apalagi kekuranganmu gak ada. Apalagi kesusahanmu gak ada. Karena Tuhan yang memerintahkanmu. Supaya berkat itu melimpah. Pada saat berkatmu itu melimpah. Engkau bisa katakan kepada orang lain. Ada identitasku Yesus. Wih, mantap. Amin. Amin. Kurikulum vitaeku hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan yang merintahkan. Apalagi mau doa tiap hari. Ya doa-doa tapi tidak melakukan asal juga bohong. Tapi pada saat kita berdoa sakit. Tapi berkat itu akan diberikan kepadamu. Tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Lambaikan, katakan puji Tuhan. Makanya jadi orang Kristen tuh keren. Gak usah minta-minta. Tuhan tahu diperintahkan berkat kepadamu kok. Tapi pertanyaannya, minta-minta terus lu gak pernah puasa kok. Gak pernah doa kok. Dangboy kok. Dangboy itu jangan begitulah. Amin.
Amin. Wih, mantap. Saudaraku, dia ingin saudara menjadi penyembahnya Tuhan. Yuk, mulai sekarang tariklah dirimu. Pada saat engkau tarik dirimu, masuk ke dalam kultusnya Tuhan. Kultusnya Tuhan adalah tempat spesial. Pada saat engkau tarik dengan kultusnya Tuhan, berkat diarahkan di dalam hidup. Seberapa umurmu? Kalau masih bisa ada dalam kesempatan ini, teruslah, hilangkanlah, kecilkanlah titik butamu. Dengan berkatmu, kadangkala menjadi titik butamu. Tetapi dengan berkat yang ada, engkau terus maju di dalam Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus beserta kita.